Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali. Nah, kita tampilkan dari seluruh proses yang tadi digambarkan di video sebelumnya, yaitu maka dikumpulkan dalam bentuk tabel seperti ini, yaitu kegiatan satu apa? Kegiatannya yang pertama adalah mengisi penuh ember 4 liter. Syaratnya adalah bahwa X-nya harus kurang dari 4 ya. Jadi ember 4 liternya kalaupun terisi air tidak penuh, maka langkah ini kita bisa lakukan sehingga state yang bisa nanti akan terbentuk adalah 4, Y. Kemudian kegiatan kedua adalah mengisi penuh ember 3 liter ya, mengisi penuh ember 3 liter ya. Dan ini saya jadi ini. Ya, ini mengisi penuh ember 3 liter ya. Maka di sini adalah syaratnya bisa dilakukan untuk langkah ini adalah jika Y-nya kurang dari 3 ya. Jadi kita bisa mengisi penuh ember 4 liter kalau ember 3 liternya tidak terisi penuh. Maka nanti hasilnya menjadi X, 3. Kemudian kosongkan ember 4 liter. Nah, syaratnya bisa dilakukan apa? Jika ember 4 liternya memang ada airnya atau if X lebih besar dari 0. Maka nanti hasilnya adalah ember 4 liternya jadi kosong dan ember 3 liternya berisi Y ya. Kemudian kosongkan ember 3 liter ya. Berarti ember 3 liter nih sebaliknya. Maka di sini ada syaratnya adalah ember 3 liternya atau Y di sini lebih besar dari 0. Maka jadi X, 0. Ya, jadi 0 karena dikosongkan. Kemudian tuangkan ya air ya dari ini ember ya. Air dari ember 3 liter ke ember 4 liter ya, sampai ember 4 liternya penuh. Ya, jadi ini sampai penuh gitu ya, sampai penuh. Maka apa di sini ya? Di sini adalah syaratnya adalah X plus Y harus lebih besar dari 4 ya. Jadi ini sampai penuh ya. Sampai penuh. X plus Y-nya harus lebih besar dari 4 dan Y-nya lebih besar dari 0. Ya, karena kenapa Y-nya harus 0? Karena kan dari 3 liter kita pindah ke 4 liter. Maka ember 3 liternya memang ada airnya, kemudian isi ember 3 liter plus 4 liter lebih besar dari 4. Sehingga hasilnya apa? Karena ini jadi penuh, ember 4 liternya maka jadi 4, nah ini dengan formula Y min 4 min X ya. Artinya ini jadi terisi penuh sedangkan ini sisa dari ember Y. Kemudian tuangkan air dari ember 4 liter ke ember 3 liter sampai ember 3 liternya penuh ya. Jadi ini maaf ya, ini harusnya saya ganti ember ya, belum saya ganti ini ya. Ini harusnya ember. Oke, di sini X sama Y syaratnya adalah karena ini dari 4 liter ke 3 liter, maka X tambah Y-nya lebih besar dari 3 dan X-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, artinya di sini kan terisi penuh, berarti ember 3 liternya penuh. Nah, berarti ember X-nya berkurang. Berkurangnya apa? Diformulasikan X mil 3 mil Y. Ya, jadi X ini kondisi ember 4 liternya berapa liter dan ember 3 liternya ada berapa liter. Juga sama yang ini isi ember Y nya ada berapa liter, ini ember X nya ada berapa liter ya. Kemudian tuangkan seluruh air dari ember 4 liter ya ke 3 liter, jadi seluruh. Nah, berarti contohnya habis. Nah, berarti kalau contohnya habis syaratnya apa? Karena ini 3 liter maka Y nya harus lebih dari 0, artinya 3 liternya memang ada airnya. Kemudian ini harus habis, berarti X plus Y nya kurang dari 4 ya. Jadi beda dengan di atas. Kalau di atas tidak harus habis tapi penuh yang dituju. Tapi kalau ini yang awalnya itu ada yang jadi habis ya, maka syaratnya adalah ini. Sehingga apa? Di sini kalau habis berarti ini jadi 0. Sedangkan di sini adalah X plus Y. Kemudian tuangkan seluruh air dari ember 4 liter ke ember 3 liter. Nah, di sini adalah X plus Y-nya adalah kurang dari 3 ya, dan X-nya lebih besar dari 0 ya. Sehingga di sini ember 4 liternya kosong, kemudian ember 3 liternya adalah X plus Y. Nah, jadi misalnya kita ingin mendapatkan ya, ini contoh ya. Ingin mendapatkan air misalnya di ember 4 liternya ya. Jadi kondisi awal nih, ini kondisi awal. Ini kondisi tujuan. Kondisi tujuan adalah ember 4 liter terisi 2 liter dan ember 3 liternya kosong ya. Maka di sini adalah agar kita bisa ambil apa? Nah, aturan yang diambil misalnya aturan 2. Kalau aturan 2 adalah berarti sini mengisi penuh ember 3 liter ya. Kemudian aturan 7. Nah, aturan 7 apa? Nih kita lihat aja ke sini tadi ya. Aturan 7 adalah tuangkan seluruh air dari ember 3 liter ke ember 4 liter ya. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan adalah
bagaimana kita menentukan ya kok langkah 7 yang diambil. Nah, ini sebenarnya tinggal melihat syarat-syarat yang yang dibolehkan. Misalnya kalau kondisinya adalah 0,3 ya, maka bisa aturan 2 ini diambil ya. Nah, dengan kondisi di sini 0,3 maka yang bisa diambil apa? Nah, aturan 7. Kalau aturan 7 bisa. Nah, kita lihat ini kan adalah ampere 4 liternya 0, ampere 3 liternya 3. Nah, aturan 7 adalah X plus Y-nya kurang dari 4 dan Y-nya lebih besar dari 0 ya. Nah, jadi aturan 7 adalah X plus Y-nya ya, X plus Y-nya jadi 4 3 liter plus ampere 4 liter plus 3 liternya adalah, jadi kita lihat ya, kurang dari 4. Nah, berarti kan terpenuhi syaratnya ya. Berarti X plus Y-nya terpenuhi syaratnya kalau dijumlahkan ya. Kemudian Y-nya juga ternyata ada airnya di sini. Ada airnya gitu. Nah, sehingga terpenuhi syarat, maka apa? Maka langkah 7 bisa dilakukan dan hasil dari langkah 7 hasilnya adalah ember 4 liternya menjadi 3 liter dan ember 3 liternya menjadi 0 ya, dan seterusnya. Jadi aturan yang diambil sini adalah tidak menebak ya atau tidak mengarahkan, tapi asal yang penting apa, syarat-syarat ini terpenuhi. Nah, jika syarat terpenuhi dia akan melakukan langkah tersebut ya. Nah, juga selain itu, selain syarat terpenuhi adalah juga memastikan bahwa keluarannya itu tidak pernah ada sama ya. Jangan sampai misalnya sini ada kombinasinya ini 03, nanti muncul lagi 03 di bawah. Nah, itu kita harus cegah ya, kita harus cegah. Jadi di sini memang nanti ada dalam algoritma kita ada semacam checklist apakah output kalau langkah ini dilakukan, apakah outputnya pernah ada nggak di atas. Nah, kalau pernah di atas apa, maka aturan ini dibatalkan. Cari aturan yang lain di mana outputnya tidak pernah sama. Nah, sehingga dengan memilih aturan-aturan itu, sehingga nanti akan bisa didapatkan ember 2, ember 4 liter terisi 2 dan ember 3 liter terisi 0 ya. Nah, ini yang dimaksud dengan AI. Jadi sebenarnya ini kalau seperti mencoba-coba ya, betul. Ini kalau ini kita awal, ini memang AI basic awalnya adalah mencoba-coba ya. Tapi bagaimana mencoba-cobanya? Ya, kita harus bentuk rule atau aturannya ya. Jadi pastikan melihat aturan 1 hingga 8, pastikan tidak pernah mengeluarkan hasil yang sama yang pernah ada di langkah sebelumnya. Ya, nah ini teknik yang bisa digunakan. Kita membentuk satu matrik untuk bagaimana mengetahui bahwa tidak ada langkah sebelumnya. Nah, tiap langkah tadi kan ini mewakili ember 3 liter, ini mewakili ember 4 liter. Tiap outputnya, tiap keluar kita beri checklist. Nah, sehingga nanti kalau dia tidak ada dalam checklist, maka langkah itu bisa dilakukan. Tapi kalau ada checklist, oh berarti outputnya pernah, maka langkah itu dibatalkan. Ya. Jadi di sini contoh, ini adalah warna merah tujuannya, hijau adalah state awal. Nah, ini checklist ini yang langkah-langkah yang outputnya kemungkinan yang bisa pernah keluar. Nah, ini jadi kalau dibentuk, oke ya, mungkin cukup ya untuk video kali ini.